Oke, ini format untuk laporan tugas praktik polling seperti yang sudah disampaikan. Saya harapkan sih semua kelompok ikuti saja format yang sudah saya tetapkan ini ya. Bisa dilihat bahwasannya pada sampul nanti tinggal disesuaikan aja apa isu yang sedang kalian teliti. Nah, ini gunakan penulisan untuk NIM yang terkecil dan sampai seterusnya. Pada lembar kedua atau halaman I ada kata pengantar, daftar isi nanti bisa disesuaikan, daftar tabel atau gambar juga disesuaikan dengan apa yang kalian tampilkan pada bagian pembahasan. Ada daftar lampiran. Daftar lampiran ini sifatnya wajib, jadi tidak pakai bab per bab. Langsung saja pada halaman pertama itu masuk ke poin pertama adalah latar belakang. Ada tujuan, boleh diuraikan paragraf, ada tinjauan literatur yang mengutip artikel berita, isinya ya. Jadi beritanya itu yang dimasukkan ke bagian ketiga ini. Nah, nanti linknya baru ditampilkan pada daftar referensi. Untuk populasi dan sampel, di bagian sampel itu sudah disepakati jumlahnya 100, tapi saya tetap mengharapkan setiap kelompok memasukkan rumus besar sampel seperti apa yang sudah kita pelajari, sehingga kemudian tergambar kenapa dapat jumlahnya 100. Nah, ini tadi teknik penarikan sampel juga kalau memang menggunakan selain simple random sampling, misalnya ada yang menggunakan proportional stratified, ya silahkan ditampilkan juga. Nah, kalau untuk teknik pengumpulan data, semua kita menggunakan bantuan Google Form. Tapi kalau ada yang mewawancarai, walaupun misalnya dengan chat, salah satu respondennya silahkan diuraikan juga pada bagian teknik pengumpulan data ini ya. Oke, yang paling penting adalah di poin pembahasan mungkin apa yang ditampilkan di bagian pembahasan ini, jumlah tabel ataupun gambar yang menampilkan data kuantitatif dari hasil penelitian itu harus sama dengan jumlah kuesioner yang kalian buat. Jadi kalau misalnya ada 10 pertanyaan kuesioner, maka nanti harusnya juga ada 10 tabel nanti. Nah, ini mungkin dipilih salah satu aja ya, match seperti ini yang nggak usah juga, pilih aja. Mau pakai tabel semua, mau pakai gambar semua. Oke, nah di bagian uraian tadi sudah saya sampaikan bahwasanya di bagian ini kalian silahkan menceritakan selengkap-lengkapnya. Kalau misalnya ada masalah dalam kelompok juga boleh disampaikan di sini. Laporan ini ya juga menjadi semacam diary buat kalian kan. Jadi misalnya ada yang mau menuliskan uraian pelaksanaan ini secara detail, day by day, boleh. Yang penting semua yang sudah kalian lakukan terekam dalam uraian pelaksanaan ini. Di bagian kesimpulan, intinya adalah cukup kalian tampilkan saja salah satu nilai yang paling mayoritas untuk hasil kesimpulannya, apakah banyak yang pro atau yang kontra. Intinya kan seperti itu. Polling ini kita mau melihat bagaimana pendapat atau pandangan masyarakat terhadap sebuah isu. Jadi disimpulkan saja di bagian ini. Oke, ini daftar referensinya. Tapi kalau memang mau tampil di halaman terpisah ya silahkan. Intinya adalah poin-poin besar yang saya sampaikan tadi, poin 1 sampai 6, lalu kemudian terutama di lampiran ini harus muncul. Jadi kalau nanti misalnya ada yang ternyata tidak mengikuti format ini, sebetulnya ya tidak saya salahkan juga gitu. Tapi ketika misalnya ada bagian yang tidak lengkap, tentu itu akan mempengaruhi penilaian, terutama bagian lampiran ini, seperti itu ya. Jadi itulah kenapa saya mengharapkan semua kelompok ikuti saja format ini untuk tugas yang dikumpulkan nanti pada saat ujian akhir semester. Satu lagi, jangan lupa nanti pada saat mengunggah laporan ini, setiap kelompok untuk mengikuti apa yang saya sampaikan di sini diunggah berbentuk PDF ya. Baik, itu saja saya pikir saya sudahi saja draft formatnya ini. Mudah-mudahan tidak ada kelompok yang melenceng terlalu jauh dari format yang sudah diberikan ini. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.
Selamat siang.